Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Andika, guru di SDN 36 Labuhan Tanjak, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Imam Bonjol Padang, batch 2, akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan Bapak Ibu penguji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya ya Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, Bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari perhatikan terlebih dahulu meja dan kursinya apakah sudah lurus? Kalau ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Sudah? Supaya pembelajaran kita menjadi nyaman dan tenang. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin temanya berdoa kita. Siap, Bro. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Surat apa sekarang? Kita baca surat Al-Fil. Ayo kita baca surat Al-Fil bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil wa ja'alahum ka'asfil ma'kul. Sadaqallahul azim. Sekarang Bapak mengambil absen terlebih dahulu. Siswa siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, rajin-rajin anak Bapak kesenangan ya, rajin semua. Bagus. Kita hadir semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau membuat kesepakatan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita teratur dalam pembelajaran. Yang pertama apa? Kesepakatan kita yaitu tujuh disiplin. Nah, ketujuh. Tidak boleh masuk dalam terlambat. Yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Setuju lah Bapak? Jadi kita harus saling menghargai kalau ada guru berbicara di depan dan menghargai teman. Yang ketiga, tidak boleh keluar masuk lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Setuju yang ketiga Bapak? Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan kita maka akan diberi sanksi. Baik, kelihatannya anak Bapak semua lesu-lesu. Sudah makan Bapak? Sudah. Kenapa tidak ada semangat? Baik, Bapak kasih dulu tepuk semangat baru. Kita coba tepuk semangat Pak. Baru biar kita semangat kembali. Tepuk semangat baru. Dan
Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sip. Aha aha. Nya. Aha aha. Nya. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah, teman-teman dan semangat. Sekarang kita lanjutkan. Siapa bapak yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat? Nah, indahnya saling menghargai, benar? Jadi pelajaran materi kita minggu lalu yaitu indahnya saling menghargai. Siapa saja yang kita hargai? Nah, guru, bagus. Setelah siapa lagi? Nah, teman, orang tuh. Nah, jadi kita harus menghargai dulu orang tua ataupun orang yang lebih besar daripada kita. Bagus. Masuk pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang zakat fitrah. Pernah anak bapak mendengar zakat fitrah? Pernah? Jadi zakat fitrah itu kita lakukan pada bulan Ramadan. Pernah anak bapak melihat orang tuanya memberikan zakat fitrah ke masjid? Pernah. Atau tetangganya memberikan zakat kepada orang lain yang berhak menerimanya. Nah, itu yang dinamakan dengan zakat fitrah. Jadi bapak ada dua gambar yang di depan. Gambar pertama, gambar kita apa ini? Gambar orang yang memberikan zakat. Nah, orang yang memberikan zakat. Jadi bapak ini memberikan zakat kepada orang ini. Orang ini pertama orang yang memberikan zakat. Gambar apa ini? Gambar beras, bagus. Jadi bagaimana anak bapak ketika membayar zakat fitrah? Perasaannya senang? Dan bagaimana perasaannya jika Ramadan datang? Senang kenapa? Puasa, terus beribadah, melakukan amal baik lainnya. Dan juga ada yang kemarin bilang Dr. Raja B, dibilangnya kenapa? Karena laki-laki layu Pak. Jadi kita harus bahagia, senang jika Ramadan datang karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran pada zakat fitrah ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan makna zakat fitrah. Jadi kita harus bisa menjelaskan makna dari zakat fitrah. Anak bapak harus mampu menjelaskan makna dari zakat fitrah itu. Yang kedua itu menyebutkan dalil tentang zakat fitrah. Jadi anak bapak harus bisa menyebutkan dalil tentang zakat fitrah. Yang ketiga itu menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Jadi anak bapak harus bisa menjelaskan ketentuan zakat fitrah ini. Yang keempat itu menjelaskan hikmah dari zakat fitrah. Sebelum kita masuk ke zakat fitrah, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu zakat. Ada yang bisa? Berbagi harta dengan orang yang membutuhkan, benar? Walaupun kurang tepat. Jadi tepatnya zakat itu ialah berasal dari zakat, dari kata zakat yuzaki tasbiyah, yang berarti bersih, suci dan bertambah. Itu menurut bahasa. Jadi artinya bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta kita dan diberikan kepada golongan tertentu dan juga sesuai dengan syarat tertentu. Jadi itu pengertian zakat secara bahasa dan juga istilah. Siapa yang bisa menjelaskan kembali pengertian zakat secara bahasa? Coba saja. Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Ketentuan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. Akan waktu menunaikan. 1. Dimulai dari awal hingga akhir bulan Ramadan. 2. Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Siapa anak-anak yang bisa menjelaskan kembali pengertian zakat fitrah secara bahasa? Silakan saja. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zakat, yuzaki, tasbiyah yang memiliki arti bersih, suci dan bertambah. Sedangkan menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi pengertian dari zakat. Selanjutnya itu Bapak ada dua gambar di depan ini. Siapa yang bisa menjelaskan maksud dan arti dari dua gambar di depan ini? Ke depan, ke depan. Gambar ini. Jelaskan gambar pertama. Gambar pertama adalah orang memberikan zakat. Dan gambar kedua adalah orang
Bagus. Nah, tepuk tangan untuk Bapak. Jadi gambar pertama adalah orang yang memberikan zakat kepada amil zakat. Sedangkan gambar yang kedua adalah panitia zakat yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Jadi ini maksud gambar kedua. Jadi ini orang yang memberikan zakatnya kepada amil zakat. Sedangkan gambar kedua itu panitia zakat yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, Bapak ada video di depan ini. Jadi nanti tugas anak Bapak akan simak video yang di depan ini. Apa yang masalah yang ada dalam video. Nanti Bapak akan membagi anak Bapak dalam beberapa kelompok dan mengangkat kasus dalam video ini. Jadi nanti tugas anak Bapak menyelesaikan kasus yang ada dalam video. Sekarang simak video ini dulu yang pertama. Video? Silakan. Kami sedang membagikan zakat dong, tapi maaf ya dong, kamu tidak bisa memberikan zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu Dodo daftar ya. Bukan itu masalahnya. Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen ya? Bukan juga dong. Aku dapat bagian. Asik, kita dapat bagian. Paman itu dibagi, kenapa anak kalian tidak dibagi? Zakat itu dibagikan untuk tidak berhak menerimanya, sedangkan kamu kan tidak berhak menerimanya dong. Kenapa Dodo tidak dapat menerimanya? Karena cara menerima zakat tidak boleh mengatakan, tidak boleh hidup seperti kamu. Baik, videonya sudah selesai. Jadi dari video tadi, siapa yang tidak tahu apa itu tentang zakat fitrah? Siapa namanya? Dodo. Jadi Dodo tidak tahu apa yang dimaksud dengan zakat fitrah. Jadi dia meminta diberikan zakat fitrah. Sedangkan kenapa Dodo tidak mendapat zakat fitrah? Dan Bapak tahu? Benar? Karena Dodo orang tidak termasuk pada daftar penerima zakat. Jadi Dodo itu tidak termasuk pada orang penerima zakat. Siapa tadi orang yang mendapat zakat? Di video tadi? Pak? Orang apa? Orang fakir. Dari mana Cynthia tahu orang itu fakir? Bagus. Dari pakaian. Jadi orang tadi merupakan orang miskin. Dari pakaiannya gampang kan? Bagus. Sekarang kita masuk. Jadi dari video tadi maka timbul suatu kasus. Jadi timbul suatu masalah. Karena ada warga yang masih kurang mengetahui apa itu zakat fitrah. Siapa tadi yang tidak mengetahuinya? Dodo. Dan menganggap zakat fitrah itu sama seperti sedekah biasa. Sehingga mereka juga tidak mengetahui siapa saja penerima zakat fitrah ini. Jadi dia menganggap dia berhak menerima zakat fitrah. Dan juga tidak mengetahui apa kegunaan dari zakat fitrah ini. Sehingga mereka menganggap semua orang berhak menerima zakat fitrah. Jadi ini masalah yang muncul dari video kita tadi. Jadi tugas anak Bapak semua, sekarang nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Dari masing-masing kelompok nanti akan Bapak kasih tugas kelompok. Seperti yang di depan, kerjakan tugas kelompoknya. Jadi nanti Bapak akan membagikan LKPD kelompok. Silakan nanti isi di LKPD ini langsung. Sekarang silakan duduk berkelompok. Sudah selesai duduk berkelompok semuanya? Sudah. Jadi Bapak kasih tugas kelompoknya masing-masing kelompok, kerjakan tugasnya masing-masing kelompok. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan tulis nama kelompok terlebih dahulu.
untuk tidak mengerti silakan ditanyakan kepada Bapak ya. Biar Bapak kasih tahu di mana letak tidak pahamnya. Pak? Baik, silakan lanjutkan. Sudah selesai semua kelompok? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi. Satu, jelaskan apa yang dimaksud dengan zakat fitrah dan jelaskan makna dan tujuan dari zakat fitrah. Jawabannya, zakat fitrah merupakan pemberian yang tujuh orang pokok oleh setiap orang muslim. 2. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah berupa bahan makanan pokok, sedangkan zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, dan penangkapan ikan, peternakan, barang hewan, emas dan perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil dari kelompok 1 tentang zakat fitrah. Kami telah paham yang kalian jelaskan. Jadi kelompok 2 sudah mengerti apa yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 yaitu menjelaskan apa itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah dan apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi zakat fitrah itu menyucikan diri atau jiwa. Sedangkan zakat mal itu menyucikan harta. Jadi ada perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Apa ini? Kalau zakat fitrah apa? Menyucikan diri. Kalau zakat mal menyucikan harta. Itu perbedaannya 1. Dan juga perbedaannya dalam waktunya. Waktu zakat fitrah itu cenderung sholat hari raya Idul Fitri. Sedangkan kalau zakat mal harus ada nisab dan haulnya. Paham tak Bapak semuanya? Paham. Sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Tekan tunjukkan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Bagaimana dalil tersebut menjelaskan tentang zakat fitrah? Jawab. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa qaum ma'ar rafi'in. Artinya, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Sungguhnya zakat itu hanyalah untuk para orang-orang fakir. Orang miskin ambil zakat dan digunakan hatinya mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 9 surat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Jadi tadi kelompok 2 yaitu mengenai dalil tentang zakat fitrah. Yaitu surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Surat Al-Baqarah ayat 43 yang mana Allah berfirman, laksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Itu dalil dari zakat. Jadi tunaikanlah zakat. Baik, ada Bapak semuanya. Sekarang kita persilakan kepada kelompok 3 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari kami mengatur ketentuan zakat fitrah seperti pelaksanaan jumlah yang harus dikeluarkan dan apa yang telah terima dalam fitrah. Ketentuan zakat antara lain cara perkawinan dengan haul dan lain. Hartanya bertambah
bulan berkurang dari pemiliknya. Sedangkan dikeluarkan sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 kiloliter beras. Yang manakah tidak mendapat bisa berbagian 2 liter gula aren 4 malam 5 margarin 4 gula sampai dibagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk kelompok 3. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 yang mana zakat fitrah itu berbentuk makanan pokok. Makanan pokok seperti apa makanan pokoknya? Beras, pisang, gandum, dan kurma. Jadi berapa jumlahnya? Kalau beras itu adalah 2,5 kilogram deh. Berapa tadi? 2,5. Atau setara dengan 3,5 liter. Beras itu banyaknya. Dan selanjutnya tadi masalah yang ada di video dijelaskan tadi oleh kelompok 3 orang-orang yang berhak menerima. Berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Ada 80. Jadi ini tadi jadi permasalahan atau kasus di video yang mana Dodo tidak mengetahui siapa yang berhak menerima zakat zakat fitrah. Jadi ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Itu 8 golongan atau 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah ini anak bapak harus tahu. Selanjutnya zakat kelompok 4 sudah kita nanti diskusi ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak bapak semuanya, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ada yang tak? Tekan ya. 1. Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. 2. Ketentuan zakat fitrah antara lain sebagai berikut. A. Waktu menunaikan. 1. Dimulai dari awal hingga akhir Ramadan. 2. Setelah matahari terbenam di akhir Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Tepuk tangan dulu untuk Cynthia. Jadi zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun jumlahnya itu 2,5 kg beras atau setara dengan 3,5 liter beras. Dan orang yang berhak menerima zakat fitrah berapa golongan tadi? Ada 8 golongan. Selanjutnya dalilnya. Siapa ada yang masih ingat? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 43. Baik anak bapak semua, sekarang bapak akan memberikan anak bapak semua kuis. Jadi kita interaktif untuk meninjau sampai di mana pemahaman anak bapak tentang zakat fitrah ini. Yang pertama, siapa yang bisa soal pertama? Kanta, silakan di depan juga. Soal pertama, pengertian zakat fitrah adalah Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Syawal, zakat yang dibedakan pada bulan Fitri, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri dari zakat, zakat yang dikeluarkan setiap tahun. B. Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan diri dari zakat.
Benar jawabannya C? Benar. Tepuk tangan untuk Anda. Sekarang soal kedua, silakan Nitya. Pak, dalil yang menyebutkan kewajiban zakat fitrah terdapat dalam A. Al-Baqarah, B. Al-Ikhlas, C. Al-Fatihah, D. Al-Mu'minun. Jawabannya? A. Al-Baqarah. Benar Al-Baqarah? Benar. Nah, tepuk tangan untuk Nitya. Baik, sekarang Bapak akan memberikan anak Bapak semua tugas pribadi, tugas masing-masing kita akan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit buat nama silakannya. Silakan buat nama RKPD-nya masing-masing. Sudah selesai tugas pribadinya anak Bapak? Nah, sekarang silakan kumpulkan tugas pribadinya. Selesai kumpulkan tugas pribadinya. Bagaimana perasaan anak Bapak belajar zakat fitrah? Sangat senang, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya belajar sama Bapak? Alhamdulillah senang. Baik, anak Bapak semuanya, karena pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk tugas minggu depan yaitu tentang zakat mal. Silakan anak Bapak baca di rumah tentang zakat mal. Paham? Paham. Kalau ada salah dan kekurangan Bapak mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.